Tabrani, jadi apakah Amerika nanti akan mati-matian? Mengingat memang tadi Pak Budi sempat bilang bahwa ada hitung-hitungan ekonomi dulu nih, tensinya direndahkan dulu nih begitu, karena ada permasalahan perekonomian yang harus dipertimbangkan juga sama Amerika. Ya kan begini, setiap cerita perang itu kan ada namanya istilah dengan narasi, bagaimana menarasikan gitu. Misalnya perundingan kedua gagal gitu. Bagi Iran menarasikannya itu simbol kedaulatan kami. Kami tidak datang tandanya kami negara berdaulat yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Tapi Trump juga tidak kalah menarasikan untuk publik Amerika. Gitu. Kita datang with carrot, gitu. Tapi Iran rejected, we give him stick. Gitu. Kita datang membawa perdamaian, gitu. Tapi mereka tolak ya kita kasih stick, gitu. Pukul gitu kan. Kita datang dengan membawa perdamaian tapi mereka keras kepala, kan itu yang narasi yang diapakannya. Jadi ya wajarlah kalau nanti buying by time itu nanti ya Iran akan dipukul sedemikian rupa gitu. Jadi menurut saya itu nggak tepat, Iran tuh nggak terganggu bagaimana? Tadi ekspor minyaknya itu 8 juta barel per hari. Sekarangnya paling tinggi 2 juta. Tidak terganggu bagaimana? Pasti ada dampak dong. Ya pasti ada dampak. Nah kenapa dalam kehidupan sosial Iran, masyarakat itu belum ada pengaruh, seperti kita dengar mahasiswa dikasih uang kita 20.000 gitu. 20.000 sampai 200.000 udah bisa hidup gitu. Ya iyalah kan ekonomi Iran, coba bandingkan ya. $1 sekarang ini sama dengan 1.400.000 rial Iran. Padahal tanggal 20 Desember tahun 2025 ya, $1 itu masih 42.000. Cuma nggak terganggu bagaimana. Tapi mengapa kehidupan belum terjadi kelaparan di Teheran? Karena kan ekonomi itu kan diatur negara. IRGC itu kan mengatur ya selain persoalan militer, persoalan intelijen, juga intervensi dalam persoalan ekonomi. Jadi adalah subsidi-subsidi gitu. Kemudian ekonomi lokal kan juga ada interaksi itu. Iya kan? Maka masyarakat walaupun inflasinya jauh gitu, tapi kan menyesuaikan diri. Nah problem kemudian ketika berhubungan dengan luar. Misalnya Bapak mau beli jas Itali misalnya, oh itu di Teheran mahal sekali itu. Omong kosong itu kalau mengatakan murah gitu. Gimana cerita mau murah? Nggak mungkin. Obat-obatan misalnya nih, mana ada? Kecuali ke Teheran sekarang ini bawa dolar, nukar dolar ini di mana? Kecuali pasar gelap. Pak Tabrani, saya ingatkan hati-hati berbicara soal data karena ini masih ada yang kontak-kontakan Pak di sini Pak. Iya nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, saya melihat lagi ya, tunggu Pak. Oh saya ingatkan saja. Saya pernah pergi ke negara-negara yang pernah diembargo oleh Amerika. Misalnya Irak. Waduh, Irak itu diembargo, kan embargo semua itu. Hanya ada istilah satu oil for food. Al-Gaza muqabilut ta'am bahasa Arabnya itu. Kemudian orang-orang Irak itu tiap hari pidato, ya Saddam, nudafi'uka birruhi waddam, itu kan. Wahai Saddam, kami akan mempertahankan kamu dengan jiwa dan darah. Mereka bersama tiap hari pemimpinnya ya. Tapi orang lapar itu, kita sholat misalnya di Masjid Abu Hanifah, itu anak-anak kecil tuh kan, umur 10 tahun, itu antri laparnya itu bisa sampai 200 orang. Mengejar mobil kita tuh, saya tuh pakai mobil KBRI Pak. Dia kejar gitu sampai 2 kilo. Nah kalau akhirnya kita lemparannya tuh uang dinar apa Irak itu tuh. Wah itu hancur sekali. Gitu. Itu di Irak tuh ya? Di Irak. Embargo juga kemudian saya pernah lagi di kota negara yang diembargo tuh Libya. Libya itu kan kena embargo tahun 1990. Ya sampai kemudian dia mengakui membayar ganti rugi atas pembajakan pesawat Pan Am gitu. Dicabut embargonya. Di Libya itu ya enggak ada transaksi ekonomi. Semua subsidi pemerintah gitu. Karena pemerintah masih boleh jual minyak. Tapi saya enggak ke Kuba loh Pak. Kuba kan juga embargo lama itu. Saya enggak tahu. Jadi kalau perade mobil-mobil tua ya kita datang ke Baghdad, datang ke Tripoli. Mungkin di Kuba juga sama lah. Susah hidupnya. Susah gitu. Saya ke Pak Dian. Pak Dian, saya tidak akan mengulangi lagi istilah tadi pora-poranda Pak, karena saya sudah diperingatkan. Tapi ini data dan ini fakta gitu. Mas Arif, maaf Pak Tabrani, datanya saya bilang ngawur ya.
Iran tidak pernah ekspor 8 juta, tidak pernah. Kalau normalnya 4 juta. Coba Pak lihat produksi Iran. Tidak. Dia sama Saudi Pak. Tidak. Bagaimana? Tidak, silakan data Dia sama OPEC sekalipun. Saudi. Saudi sudah 10 Pak. Ya dia dulu sama 8 dia nomor 2 loh Pak kandungan Tidak, minyaknya. Amerika sekarang produksinya lebih banyak. Amerika ini kan Iran Pak. Enggak, tapi maksudnya 8 juta silakan cek ya saudara-saudara silakan cek. Tidak ada. Jadi itu tidak benar. Kedua, kalau dikatakan obat-obatan juga tidak benar. Saya bermain sama teman-teman di kampung-kampung. Teman saya, seumuran saya sakit gula. Dia cuma punya kartu tiap bulan dapat jatah dari apotek di kampung yang sudah ditunjuk. Sakit gula Pak. Tapi kalau bandingannya adalah jas mahal, itu bukan kebutuhan rakyat biasa itu Pak. Kebutuhan primer, itu kebutuhan orang-orang yang memang punya mampu, orang-orang mampu. Itu kan karena Pasdaran tuh menguasai hajat hidup masyarakat, ekonomi dia kontrol. Kalau jadi subsidi dapat terus.